memahami masalah ini. Sesungguhnya mayoritas manusia justru dilemparkan dalam api neraka karena lisan mereka. Ya. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza asbah ibnu Adam," ya, kalau tiba di pagi hari, "Qul wa'da'u jisim tukaffirul lisan." Semua anggota tubuh ini mengingatkan lisan. Sambil berkata, taqul, ya, "Ittaqillaha fina." Bertakwalah engkau lisan kepada Allah terhadap kami. In istaqamta, kalau kau lurus, istaqamna, kami akan lurus. Wa in i'wajajta, i'wajajna. Kalau kau menyimpang, kami juga akan menyimpang. Jadi memang lisan ini luar biasa. Ya, lisan ini luar biasa. Dia bisa digunakan untuk kebaikan, zikir, berdoa, nasihat, atau minimal hal yang mubah. Menanyakan kabar orang misalnya, ya, atau transaksi jual beli, atau yang semisalnya. Atau dia bisa jadi dosa dengan bahaya lisan ini. Terlalu banyak dosanya ya. Ada ghibah, menggunjing orang lain. Ada fitnah, ini dosa lain lagi. Ada menghina, ya, mencaci maki. Ada berdusta. Ya. Jadi banyak sekali dosa yang bisa terjadi dari lisan itu. Ya. Kalau tangan mungkin terbatas dosanya. Mungkin dengan mengambil yang haram atau memukul misalnya, ya, atau kaki kena melangkah tempat haram, atau kemaluan kena dilampiaskan kepada yang haram. Tapi dia terbatas sekali dosanya. Cuma kalau lisan ini banyak sekali yang bisa terjadi dosa-dosa karena lisan tersebut. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, "Man dhamina li ma baina lihyai," siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua pipinya, maksudnya lisannya. Wa ma baina rijlaihi atau fakhidai, dan apa yang berada di antara dua paha atau dua kakinya, kemaluannya maksudnya. Dhamintu lahul jannah. Aku akan jamin, atau adman lahul jannah. Saya akan jamin baginya surga. Ini satu hal yang luar biasa. Berarti mayoritas dosa manusia itu memang di lidahnya. Begitu juga dengan kemaluannya. Jadi memang hati-hati sekali dengan masalah lisan. Dan kebetulan sekali, alhamdulillah kita di Ramadan, salah satu terapinya, trainingnya adalah justru untuk mengontrol dan mengawasi lisan kita. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Nah, di antara dosa-dosa daripada yang tadi disebutkan ya, yang termasuk bisa membatalkan puasa itu adalah berdusta. Berdusta. Cukup banyak dalil-dalil yang melarang tentang masalah dusta ini. Di antaranya dalam surah An-Nahl, teman-teman bisa membuka kalau mau lihat aplikasi Al-Quran di handphonenya. Surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 105. Surah nomor 16 ayat 105 yang berbunyi, "Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bil akhirati." Saya ulangi, "Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun." Sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pendusta. Jadi Allah Subhanahu wa taala memastikan orang yang mengada-ngadakan bohong, sengaja bohong, tidak diperlukan bohong itu. Ya. Karena bohong itu akan merusak hubungan dengan Allah SWT, mendatangkan dosa, bisa dekat sama hukuman, dan juga menghilangkan kepercayaan manusia. Tapi Allah mengatakan orang yang mengada-ngadakan bohong, suka bohong jadi rutinitasnya, karena orang itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itu memang julukannya adalah pendusta. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala memastikan Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang suka bohong. Ya, ini bahaya lisan. Dikatakan dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 28. Surah nomor 40 ayat 28, di akhir ayatnya, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang melampaui batas, lagi pendusta. Allah tidak akan berikan petunjuk. Nah, di Ramadan ini luar biasa, disuruh tinggalkan secara totalitas bohong itu. Bahkan bisa membatalkan puasa, jadi kan kita rugi. 1 bulan teman-teman sekalian Anda dilatih untuk terbiasa lisan Anda untuk tidak bohong. Supaya jujur. Ya, agar meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, meraih pahala dengan jujur, dan juga meraih hati manusia. Sebaliknya kalau kita bohong akan dapat murkanya Allah, ya, kena ancaman dosa dan kena ancaman bisa dihukum oleh Allah SWT, bahkan bisa batal puasanya dan juga kehilangan kepercayaan manusia. Di dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang suka bohong, ya. Wailun likulli affakin athim. Kecelakaan besar, kebinasaan, penyiksaan yang berat bagi orang yang banyak dusta, lagi banyak berbuat dosa. Anda bisa bayangkan bagaimana tegasnya Allah Subhanahu wa taala
dalam menitik beratkan larangan bohong ini. Jadi nggak boleh bohong sama sekali dalam Islam. Ya, kita tinggalkan perbuatan ini dan mumpung Ramadan lagi dilatih untuk itu. Saya sering sampaikan di pengajian saudaraku seiman, kalau kita sedang membahas pengajian seperti ini, kita sedang bicara hari ini ke depan. Kita tidak bicara yang lalu-lalu. Kita sedang bicara sekarang ke depan. Nah kalau sekarang, kalau yang lalu-lalu pernah kita lakukan perbuatan salah dan dapat peringatan dari pengajian kita ini, ambil ilmu ini, amalkan dan tinggalkan kesalahan itu. Ya, segera taubat kepada Allah SWT. Kalau yang kita dapatkan misalnya anjuran untuk mengerjakan satu perbuatan amal saleh, maka kerjakan. Kalau dulu pernah kita kerjakan, kita sekarang meningkatkan kualitasnya. Kalau dulu kita pernah kerjakan tapi mungkin belum lancar, belum rutin, sekarang rutinkan. Kalau itu belum pernah kita kerjakan, sekarang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 10, ancaman berat dikutuknya orang-orang yang suka berbohong, wa na'udzubillah. Ya, Allah berfirman, "Qutilal harrasun." Sungguh terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta itu. Atau orang yang berdusta. Jadi kita lihat bagaimana ancaman-ancaman yang luar biasa. Kecelakaan, kebinasaan. Tadi wail ya. Di sini ditambah lagi kutil. Ya, dia terkutuk. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, orang yang tidak meninggalkan bohong. Ya, dalam hadis Bukhari. Apalagi hoax ya. Dibuat lalu disebarluaskan. Di masa kita sekarang ini luar biasa. Media-media ini bisa kita pakai untuk meraih pahala maksimal atau mendapat dosa maksimal. Ya. Kita sebarin kebaikan-kebaikan, informasi kebaikan, potongan ceramah, potongan nasihat, artikel-artikel yang baik, ya, maka dapat pahala. Makin banyak orang baca, makin banyak pahalanya. Tapi kalau kita menyebarkan berita bohong, ya, tidak benar, masuk dalamnya menghardik orang lain, menghina orang lain, menggunjing orang lain, memfitnah orang lain. Semua ini bisa panen dosa yang luar biasa. Perhatikan bagaimana Nabi SAW menceritakan waktu Allah perlihatkan beliau siksa kubur pada saat sedang Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila kafah wa mankiruhu ila kafah وعينه إلى كفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. Adapun laki-laki yang engkau lihat hai Muhammad, ini kata para malaikat, yang ujung mulutnya disobek sampai ke tengkuknya. Ini ujung mulut, naudzubillah, disobek sampai ke tengkuk, ke leher. Ya. Dan hidungnya disobek sampai ke tengkuknya. Hidungnya ditarik, disobek sampai ke tengkuknya, ke belakang. Dan matanya dirobek sampai tengkuknya. Mata dirobek sampai tengkuk. Wa na'udzubillah. Sakitnya luar biasa ya. Dia adalah orang yang keluar dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan kedustaan yang mencapai seluruh penjuru. Sebar luasin gosip. Sebar luasin kedustaan. Hoax, tidak benar. Tapi dia sebarkan. Ini bahaya sekali. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, perkataan itu, kalau belum diucapkan masih milikmu. Masih milikku, kata beliau. Beliau menasihati dirinya sendiri. Tapi kalau sudah diucapkan, maka bukan lagi milik. Ya. Atau dalam beberapa asar yang lain dikatakan, beliau mengatakan, maka kalau ucapan belum diucapkan, aku menguasainya. Tapi kalau sudah diucapkan, maka dia akan menguasaiku. Jadi harus hati-hati sekali. Beliau juga mengatakan dalam nasihat lain, seseorang itu harusnya berpikir sebelum dia mengucapkan kata-kata. Apakah ini akan mendatangkan maslahat atau tidak. Kalau dia lihat datang ada maslahatnya, baru dia ucapkan. Kalau tidak, dia tidak ucapkan. Karena berbahaya sekali. Kemudian juga sabda Nabi SAW yang masyhur, hadis riwayat Muslim, perintah agar kita jujur dan menjauhi dusta. Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalian harusnya jujur karena jujur itu akan membawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membawa pada ya, surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Dan seseorang itu terus jujur, ya, dan menyampaikan kejujuran sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ya, jadi kalau kita terbiasa jujur, lama-lama nanti Allah cap kita sebagai orang yang siddiq. Anda tahu kan penghuni surga tertinggi adalah para nabi-nabi dan nabiyina, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, was-syuhada, orang syahid, dan salihin, dan orang-orang saleh. Kita jadi orang dicatat sebagai orang yang siddiq kalau kita memang sudah
membiasakan jujur itu menjadi pola hidup kita. Ini satu hal yang luar biasa. Lalu kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadhib. Dan hati-hati kalian dengan dusta itu. Jangan buka pintunya sama sekali. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta akan membawa kepada kefajiran, kerusakan jiwa, kerusakan hati, kerusakan sikap. Bohong itu akan merusak semuanya. Menjatuhkan nama baiknya, martabatnya. Apalagi pas kebongkar, malu dia. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan fujur itu, kerusakan akhlak, kerusakan sikap, ya, kerusakan keputusan ini akan membawa kepada api neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Dan seseorang itu terus bohong dan menjadikannya sebagai rutinitasnya sampai dia dicap oleh Allah sebagai pendusta. Artinya setelah itu dia tidak bisa lagi jujur. Karena sudah jadi pola dia. Sudah menjadi pola dia. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, kalau mau tenang hidupnya, mau bahagia, mau tentram, namanya tetap harum, martabatnya tetap tinggi, maka jujurlah dan jauhi bohong. Kata Nabi SAW, Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu pada hal yang tidak meragukanmu. Jadi kalau ragu tidak usah dikerjakan. Kerjakan yang sudah pasti saja. Fa inna sidqa tuma'nina. Ketahuilah bahwasanya jujur itu pasti akan membawa pada ketentraman jiwa. Wa innal kadhiba ribah. Dan kebohongan atau dusta akan membawa pada kegelisahan jiwa itu sendiri. Juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim tentang ciri khasnya orang munafik pendusta. Dan orang beriman seperti kita insya Allah tidak mungkin kita berdusta gitu kan. Harusnya kita hindari. Karena kata Nabi SAW, ayatul munafiki thalath. Tanda-tandanya orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzab. Yang paling pertama adalah kalau bicara suka dusta. Bohong. Semoga Allah jaga lisan kita dari sifat bohong ini ya. Ini berbahaya sekali. Karena orang kalau bohong sekali, maka dia akan buka pintu-pintu bohong terus di depannya dan susah untuk dia berhenti. Ya. Lalu kata Nabi SAW, wa idza wa'ada akhlaf. Yang kedua kalau dia berjanji dia akan pungkiri, wa idza tumina khan. Yang ketiga kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Nah ini sebenarnya berentet satu sama yang lain. Kalau sudah mulai dari bohong, maka pasti dia bisa akan pungkiri janji, maka pasti dia akan khianati amanah. Nah ini bermula semua dari bohong. Ya. Kalau Anda transaksi jual beli dan Anda jujur, justru Allah datangkan keberkahan. Kalau Anda bohong, Allah angkat keberkahan transaksi itu. Sebagaimana hadits Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, al-bayya'ani bil khiyari malam yatafarraqa. 2 orang yang sedang transaksi, pembeli dan penjual, ya, keduanya punya hak khiyar. Khiyar itu melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Sebelum mereka berpisah. Au qala hatta yatafarraqa. Atau kata Nabi SAW sampai mereka berpisah. Jadi selama masih di satu tempat, lagi transaksi, masih boleh lanjutin, boleh batalin. Gitu. Fa'in sadaqa wa bayyana, burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur dan juga transparan, menyampaikan apa adanya tentang produk tersebut, maka akan diberkahi untuk keduanya dalam transaksi tersebut. Wa in katama wa kadaba, kalau keduanya menyembunyikan dan berdusta, muhikat barakatu bai'ihima, akan diangkat keberkahan transaksi mereka. Coba Anda bayangkan bagaimana luar biasanya efek daripada kejujuran tersebut. Mendatangkan ridho dan rahmat Allah, pahalanya besar, bisa mencapai derajat tertinggi di surga. Ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya bersama dengan Nabi-Nabi adalah siddiq, ya, orang-orang yang jujur. Kemudian, ya, juga dia akan mendatangkan ridho manusia, disukai oleh manusia. Diridhoi oleh Allah, mendapatkan pahala besar, masuk surga, dan mendapatkan ridho manusia. Gitu ya. Sebaliknya bohong itu bahaya sekali. Dia akan merusak semuanya. Merusak citranya, merusak sikapnya. Bahkan dia sendiri rusak secara kejiwaan. Kalau dia terbiasa berdusta. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang harusnya kita jadikan sebagai perhatian khusus ya. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 golongan kata Nabi SAW. Ya, perhatikan ancamannya. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Anda bayangkan kalau Anda diundang di satu acara, semua orang diajak ngomong kecuali Anda sendiri. Bagaimana perasaan Anda? Tidak akan diajak ngomong sama Allah hari kiamat. Allah tidak akan lihat mereka. Yang kedua,
Allah tidak akan mensucikan mereka. Maksudnya memaafkan kesalahan kalaupun ada kesalahan di timbangan dosanya yang harusnya kalau dibersihkan bisa masuk surga gitu. Walahum adzabun alim, dan mereka punya siksa yang pedih. Ada 4 ancaman. Yang pertama al-mannan, orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya. Jadi kalau Anda sudah berikan kepada orang, tidak usah sebutin lagi. Ya. Karena Anda niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dia. Ya. Mau orang itu terima kasih atau tidak sama saja. Ya. Kemudian yang kedua, al-musbilu izarah. Orang yang menutup mata kakinya dari kalangan laki-laki ya. Isbal. Ini bahaya sekali. Nggak boleh dibiarkan celana kita bagi laki-laki menutupi mata kaki. Kita usahakan naik di atas mata kaki. Kalau perempuan tentu tidak ada masalah. Ini bagi laki-laki ancamannya. Dan yang ketiga, khusus yang masalah isbal ya. Yang pakaian menutupi mata kaki itu. Kalau dari atas, kalau dari bawah, kaos kaki dipakai nggak masalah. Ya. Kalau dari atas, maka itu laki-laki ini termasuk yang kena ancaman tadi. Dan yang ketiga, ini saksi bahasan kita. Awal munfiku sil'atau bil halifil kadib. Atau bil halafil kadib. Ya. Orang yang tertransaksi produknya, tapi diikuti dengan sumpah bohong. Demi Allah belum sampai modalnya. Demi Allah begini dan begitu, misalnya. Nah ini kena ancaman yang berat. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, ya, kata Nabi SAW, La yu'minul abdu al-imanu kullah. Seorang hamba tidak akan bisa mencapai tingkat keimanan terbaik, sempurna, hatta yatrukal kadhib fil mizahati. Sampai dia meninggalkan dusta walaupun bercanda. Wa bitarkil mirai wa in kana sadiqa. Dan meninggalkan perdebatan walaupun dia ya benar. Ya, sudah jelasin argumentasi pada orang, dia terima alhamdulillah. Tidak terima ya sudah, tidak ada masalah buat dia. Ya. Ini hadis yang luar biasa. Jadi tolok ukur iman seseorang sempurna justru dia harus tinggalkan berdusta itu. Kalau dibiarkan tetap dusta ada, maka tidak akan sampai pada tingkat keimanan tersebut. Makna lainnya adalah orang beriman tidak akan dusta. Karena tidak bisa ketemu antara iman dengan kedustaan. Yang bisa hanya iman dengan kejujuran saja. Ya. Karena orang yang sudah beriman sama Allah dan mengenal Tuhannya, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Kenapa harus takut? Orang kan biasa bohong itu karena takut pada manusia. Kan? Untuk apa takut sama manusia? Jujur saja. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, Inni la'amzah wa la'akulu illa haqqa. Dalam hadis riwayat Tabarani. Sungguhnya aku pun bercanda, kata Nabi SAW. Bukan tidak boleh bercanda orang beriman. Tetapi kata Nabi SAW, aku tidak mengucapkan kecuali yang benar. Orang kalau kita sampaikan sebuah cerita, dan cerita itu memang misalnya lucu. Membuat orang tertawa. Dan itu betul apa adanya gitu ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau Anda rekayasa, ini jadi masalah ini. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, Wailun lilladhi yuhaddithu fayakdhib liyudhika bihil qawma wailun lahu. Dalam hadis riwayat Abu Daud Tirmidzi dengan sanad hasan. Sungguh kecelakaan bagi orang-orang yang berbicara kemudian dia bohong hanya untuk membuat orang tertawa. Maka kecelakaan buat dia. Jadi luar biasa ancamannya. Jadi kalaupun mau harus bercanda sama orang, bercanda, tapi bercanda yang benar. Ya, menceritakan orang, membuat orang terhibur juga dengan benar. Tidak ada sesuatu yang dusta di situ. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, iman asasnya adalah kejujuran. Asas keimanan adalah kejujuran. Beranjak daripada hadis tadi ya. Dan nifaq, kemunafikan, asasnya kedustaan. Jadi itu pondasinya memang. Orang beriman memang jujur. Nah, gitu. Berarti kalau Anda tidak jujur, berarti Anda tidak beriman gitu kan. Karena dusta itu adalah pondasi dasarnya kemunafikan. Maka tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan, melainkan akan saling bertentangan satu sama yang lainnya. Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba yang mampu menyelamatkannya dari siksa kecuali kejujuran. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Hada yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Pada hari ini kata Allah, misalnya hari kiamat, orang-orang jujur akan bermanfaat jujur mereka. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Mereka akan diberikan balasan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Dzadzikal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan dan kemenangan yang besar. Inilah hari, ya, ini kata Ibnu Qayyim selanjutnya, inilah hari ya, yang harusnya bermanfaat ya, bagi orang-orang hamba yang jujur dan beriman tentunya. Kemudian dalam hadis ya,
yang disebutkan oleh Nabi SAW, itu bohong kita tinggalkan secara totalitas. Tapi perlu kita sampaikan juga ada keadaan di mana keadaan ini masih ada pengecualian dalam agama. Ya. Yaitu bagaimana seorang sahabiat Nabi menyampaikan rakhasa Rasulullah SAW fi thalath. Nabi SAW masih membolehkan dalam 3 hal yang seperti ada kebohongannya, tapi sebenarnya bukan bohong secara mutlak. Ya. Yaitu, ya, la udduhu kadiban ar-rajulu yusrihu bainan nas yaqulul qawla wa la yuridu bihi illa al-islah. Kata Nabi SAW, saya tidak akan hitung itu bohong kalau orang memperbaiki hubungan 2 orang yang sedang bertengkar. Kayak misalnya, si A sama si B lagi ribut. Udah lama nih ribut, ukhuwah, persaudaraan di antara mereka. Terputus silaturahim di antara mereka, kalaupun mereka punya hubungan kekerabatan. Lalu Anda datang, si A sama si B lagi ribut nih, Anda datang kepada si A, kebetulan si A lebih tua, si B lebih muda. Anda mengatakan kepada si A, sebenarnya si B itu merasa bersalah, tapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Anda datang kepada si B juga, Anda mengatakan, sebenarnya si A itu juga mau memperbaiki keadaan. Mungkin dia juga merasa bersalah. Tapi karena dia lebih tua, dia kayaknya berat untuk memulainya. Sehingga mereka bertemu, nanti mereka saling memperbaiki keadaan. Nah, ini niatnya untuk memperbaiki hubungan antara 2 orang. Ya. Kemudian yang kedua, warajulu yaqulu fil harb. Seseorang yang menceritakan sesuatu dalam peperangan. Karena peperangan tipu daya. Misal, Anda ditawan oleh musuh, lalu ditanya, berapa jumlah pasukan muslim? Misalnya 5.000, Anda bilang 10.000 misalnya. Ya. Untuk menakut-nakuti musuh Allah. Itu juga rukhsah. Artinya dibolehkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ar-rajulu yuhaddithu imra'atahu wal mar'atu tuhaddithu zawjaha. Laki-laki yang memuji-muji istrinya atau istri memuji-muji suaminya. Ya. Misalnya dia mengatakan, saya belum pernah bertemu dengan wanita secantik kamu. Saya belum pernah melihat ada wanita secantik kamu. Saya belum pernah melihat wanita sebaik kamu. Begitu juga istrinya mengatakan, saya belum pernah melihat laki-laki setampan kamu. Saya belum pernah. Untuk menghibur hati pasangannya. Ya. Dia memujinya. Ya. Dia memuji-muji misalnya pakaiannya, penampilannya, muamalahnya. Padahal sebenarnya mungkin dia masih berharap lebih baik daripada itu. Supaya pasangannya tetap semangat dalam mengerjakan. Nah, ini ada hal yang dikecualikan. Ya. Tetapi secara umum kita dianjurkan untuk harus jujur. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 119, kita diperintahkan dengan sangat tegas, jujurlah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 69, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang yang diberikan nikmat kepada mereka dari para nabi-nabi, orang-orang jujur, ya, para syuhada, orang mati syahid, dan juga orang-orang saleh. Dan itu adalah ya, sebaik-baik, ya, mereka adalah sebaik-baik teman. Ya. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana orang-orang jujur juga disebutkan, mereka punya kedudukan yang sangat tinggi di surga sana.